Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama lebih keras. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sama-sama kita baca doa khatmil Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim.
Astaghfirullahaladzim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamadzatis syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Amma ba'd. Yang sama kita hormati dan kita muliakan seluruh pengurus Majelis Muslimah Andalusia, tolong sama-sama kita aminkan, mudah-mudahan seluruh pengurusnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diistiqomahkan dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah muliakan para pengurus Majelis Muslimah Andalusia. Yang sama kita hormati dan ahilman cintai karena Allah, Bunda, Teteh sayang yang hadir pagi ini. Apa kabar semuanya? Kalau panjang-panjang ting liur lahnya. Jawabannya apa? Alhamdulillah. Apa kabar semuanya pagi ini? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Sehat keluarganya? Alhamdulillah. Sehat badannya? Alhamdulillah. Sehat kantongnya? Alhamdulillah. Agak beda barusan jawabannya ya. Alhamdulillah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan hari ini Allah masih lembutkan hati kita, Allah masih ringankan langkah kita, dan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan setiap langkah Bunda, Teteh sayang menuju ke masjid ini menggugurkan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah muliakan siapapun di antara kita. Dan mudah-mudahan jika ada di antara kita yang sedang punya persoalan, sedang punya masalah, semoga Allah angkat persoalan kita. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diakui menjadi umatnya, kelak kita mendapatkan syafaat darinya, dan Allah perkenankan kita bertemu dan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, kita pagi ini mengusahakan diri kita tentu atas hidayah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis ilmu. Bunda sayang, setiap manusia itu rugi kecuali orang yang berilmu. Semua yang berilmu rugi kecuali orang yang beramal. Semua yang beramal rugi kecuali orang yang istiqomah. Semua yang istiqomah rugi
kecuali orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Bisa diulangi? Atau langsung paham? Kayak tadi gini-gini aja semuanya ya. Semua manusia itu rugi kecuali orang yang berilmu. Semua yang berilmu rugi kecuali orang yang beramal. Semua yang beramal rugi kecuali orang yang istiqomah. Semua yang istiqomah rugi kecuali orang yang husnul khatimah. Ada spidolnya? Atau ini cuman buat gimmick aja? Oh, khawatirnya buat ini aja, buat apa? Buat gimmick. Ulangi ya. Semua manusia itu rugi kecuali orang yang berilmu. Bunda sayang, ilmu itu penting atau tidak? Penting. Menuntut ilmu itu kewajiban atau bukan? Kewajiban. Ya, kewajiban. Bahkan kata Nabi SAW, menuntut ilmu itu fardhah, kewajiban. Ala kulli muslimin wal muslimat, bagi setiap kaum muslimin dan kaum muslimat. Menuntut ilmu itu kewajiban, dan kita harus mendapatkan ilmu itu. Maka apa kata Nabi dalam keterangan yang lain? Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihima bil ilmi. Barang siapa yang mau mendapatkan dunia harus dengan apa? Ilmu. Barang siapa yang mau mendapatkan akhirat harus dengan apa? Ilmu. Dan barang siapa yang ingin mendapatkan keduanya harus dengan ilmu. Maka berilmu itu penting atau tidak? Menuntut ilmu itu wajib atau tidak? Wajib. Maka mohon maaf ya, maaf. Tadi Ahilman sampaikan, setiap manusia itu apa? Rugi kecuali orang yang. Tapi ilmu yang seperti apa Ahilman yang harus kita miliki atau kita dapatkan itu? Ilmu yang dengan ilmu itu menjadikan kita lebih dekat dan taat kepada Allah. Itu poinnya. Maka disebutkan di dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Surat apa? Al-Mujadilah atau Al-Mujadilah ayat 11. Allah berfirman di pertengahan ayat sampai ujungnya. Apa kata Allah? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Perhatikan terjemahnya. Allah akan mengangkat siapa? Orang beriman di antara kamu sekalian dan orang berilmu di antara kamu sekalian. Darajat, beberapa derajat. Apa maknanya Ahilman? Kalau bunda, teteh sayang ingin dimuliakan hidupnya, ingin ditinggikan derajatnya, ingin diangkat setiap persoalan dalam kehidupannya, maka dua indikator penting yang harus kita miliki. Yang pertama, tingkatkan iman kita, tambahkan ilmu kita. Saya ulangi, kalau kita ingin dimuliakan hidupnya, ingin diangkat derajatnya, kalau kita punya persoalan, ingin diselesaikan persoalan itu, maka dua indikatornya. Yang pertama, yang kedua, tambahkan ilmunya. Maka tadi Ahilman sampaikan, ilmu yang seperti apa Ahilman yang harus kita dapatkan itu? Ilmu yang bisa meningkatkan iman kita kepada Allah. Jadi kalau bunda ngaji, sepulang dari ngaji, bunda jadi lebih lembut hatinya, lebih yakin ke Allah, lebih beriman kepada Allah, lebih mau menjalankan setiap perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Maka itu yang harus bunda kejar. Itu yang harus bunda kejar. Makanya mohon maaf ya, menuntut ilmu itu bukan hanya sekedar untuk menambah ilmu kita dari yang tidak tahu jadi tahu. Bukan hanya itu. Bukan hanya itu. Kalau hanya itu,
Google lebih pintar dibanding kita. Betul apa betul? Kalau hanya sekedar tahu, YouTube lebih pintar dibanding kita. Betul? Tapi yang lebih penting, saat kita mendapatkan ilmu, ilmunya bertambah, tapi lebih daripada itu, iman kita kepada Allah makin baik. Iman kita kepada Allah makin meningkat. Maka nanti apa buahnya? Akhlakul karimah itu. Makanya mohon maaf ya, kalau bunda, teteh sayang, rajin ngaji, tapi akhlaknya tidak berubah, ibadahnya tidak lebih baik, coba dievaluasi. Barangkali ada yang salah daripada apa yang kita lakukan selama ini. Karena harusnya makin bunda ngaji, akhlaknya makin indah, lisannya terjaga, pikirannya baik sangat, tidak pesimis, tidak suka memponis. Kenapa? Karena dia semakin lembut hatinya dan dia merasa semakin ditatap oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak mau ngomongin orang lagi. Halo? Halo? Gak mau ngomongin kejelekan orang, gak mau gibah, gak mau julid. Jadi kalau ada yang ajak cerita sama kita, kan biasa kita punya teman ya, misalnya Cik Ida itunya, Cik Ida teh ngajak ngomongin orang ke kita teh, kita teh langsung Cik Ida puntennya, kan kita teh udah ngaji sering, atuh manya ngomongkeun batur wae, emang salah udah omongkeun teh. Hentenya itu gitu. Nah, dia tahu gitu. Gibah itu boleh atau tidak? Tidak. Barang siapa yang membicarakan aib saudaranya, maka seperti dia memakan bangkai saudaranya. Allahu Akbar. Bunda makan bangkai saudara kita, gimana coba? Nauzubillahi min dzalik. Maka dia makin hati-hati. Dengan ilmunya yang bertambah, meningkat imannya kepada Allah. Dia perbaiki itu semua. Betul? Tapi mohon maaf, semua yang berilmu juga rugi, kecuali orang yang beramal. Buah dari ilmu itu akhlakul karimah. Al ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu yang tak diamalkan seperti pohon yang tak berbuah. Pohonnya menjulang tinggi ke angkasa, tapi nggak ada buahnya. Buat apa? Betul apa betul? Maka buah dari ilmu apa? Amal. Maka bunda sayang, teteh sayang, pulang dari sini dapat ilmu, pelan-pelan kita amalkan. Itu poinnya. Makanya kadang-kadang begini ya, mungkin ilmu kita nggak harus banyak, tapi kita pelan-pelan mengamalkan ilmu itu. Dan pengamalan ilmu ini, masya Allah, beratnya luar biasa. Makanya apa dalam Quran disebutkan, wal as innal insana lafi khus illal ladzina amanu wa amilus. Dengan ilmu meningkat imannya, dengan meningkat imannya terbukti amal solehnya. Itu poinnya. Makanya kalau bunda beriman kepada Allah tapi tidak dibuktikan dengan amal solehnya, maka belum terbukti kita kepada Allah itu. Karena cinta itu tidak akan bisa hanya diungkapkan dengan kata-kata. Cinta hanya bisa dibuktikan dengan pembuktian dan pengorbanan. Catat. Hari Sabtu malam Minggu itu ya. Udah tahu catat itu ya. Dengan iman nanti kemudian dia berefek amalnya. Sok sekarang Ahilman tanya, kira-kira selama bunda hidup sampai saat ini lebih banyak amal soleh atau amal salah? Lebih banyak pahala atau dosa? Ketawa gitu ya. Iya ya Ahilman ya. Nah maka nanti nih bunda nih, dengan ilmunya bertambah, meningkat imannya, maka dia sibuk dengan amal. Tiada hari yang dia lakukan kecuali nabung amal, nabung amal, nabung amal. Dia ingin sibuk jadi orang baik aja. Karena percaya apa yang dia tanam di dunia itu yang nanti dia akan panen di mana? Di akhirat. Maka bunda sayang, pada akhirnya jadi kaya, jadi terkenal, jadi hebat, jadi nggak penting saat kita sudah kembali kepada Allah. Jadi orang baik aja. Itu yang akan menjadi bekal kita untuk kembali kepada Allah. Catat. Dan jangan minta diulangi deui. Poho deui Ustaz kitu. Jadi orang baik.
Makanya teruslah berbuat baik. Gimana kalau kebaikan kita nggak dihargai sama orang lain? Bukan urusan kita. Ingat ya, kita itu berbuat baik karena apa? Oleh Allah. Dan bunda, teteh sayang harus yakin ya, tidak ada satu kebaikan pun kecuali balasannya apa? Kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Ya, tidak ada satu kebaikan pun kecuali balasannya adalah kebaikan. Kalau kebaikan kita dihargai oleh manusia, itu mah bonus, bukan yang paling utama. Menghargai kita, menghormati kita, itu mah bonus aja. Karena yang paling penting kita diberikan penilaian oleh siapa? Oleh Allah, itu paling penting. Kenapa bukan dari manusia? Karena setiap manusia ngelihat kita beda-beda. Betul apa betul? Bunda, yang sebelah kiri, yang tengah, yang kanan, lihat Ahilman beda atau sama? Beda. Mungkin yang sebelah kiri mah lihatnya agak cabai, meren iya mahnya. Nah, hanya si Ahilman sebelah kiri mah agak cabi misalnya. Mungkin yang sebelah kanan mah agak-agak sedikit bagus. Makanya kalau Ahilman foto pasti gini fotonya. Karena saya tahu wajah saya yang bagus yang sebelah sini gitu ya. Mungkin yang kiri lihatnya agak sedikit cabi, yang kanan ngelihatnya agak tirus, mungkin yang di tengah mah ngelihatnya teh asa baru gitu. Si baru kieu cenah Ahilman. Menigeuneuh gitu. Misalnya, betul apa betul? Jadi setiap orang ngelihat kita beda atau sama? Beda. Maka sangat melelahkan jika kita ingin membuat semua manusia mencintai kita. Pasti ada saja yang gak senang sama kita. Betul apa betul? Catat. Status hari Senin ya. Jadi melelahkan sekali. Ustaz, aku pengen disukai sama orang, gak akan bisa. Jadi gimana Ustaz? Teruslah dari matahari katanya. Kumah matahari tehnya. Oh gitunya. Belajarlah dari matahari. Teruslah berbuat baik walaupun orang lain tidak menghargai kebaikan kamu. Begitulah matahari. Setiap pagi selalu menampilkan yang terindah walaupun banyak orang yang melewatkannya. Catat itu. Dan jangan diulangi lagi. Ulangi. Semua manusia itu rugi kecuali orang yang berilmu. Ilmunya kudu apa? Yang ningkatin apa? Meningkatkan iman. Kalau ilmunya berbuah pada peningkatan iman, maka apa bukti selanjutnya? Amal. Ini yang paling penting, amal. Betul? Semua yang beramal juga bisa rugi kecuali orang yang istiqomah. Insyaallah. Coba Aiman mau tanya, istiqomah itu berat atau ringan? Susah atau mudah? Mau tahu jawabannya? Istiqomah itu berat dan susah karena kalau ringan pahalanya apa? Kalau ringan pahalanya kipas angin ya, kulkas satu pintu ya, piring cantik, payung gratis. Betul apa betul? Ahilman, apakah betul istiqomah itu pahala surga? Betul. Ada di Fussilat ayat 30, surat ke-41 ayat 30. Ya, ini motivasi agar bunda teteh sayang istiqomah terus. Istiqomah itu apa sih? Istimror, berkelanjutan terus menerus. Itu istiqomah. Jadi Allah itu bunda sayang, teteh sayang, mencintai perkara yang kecil tapi dilakukan terus menerus daripada perkara besar dilakukan sekali-sekali. Allah itu lebih senang bunda tiap sekali. Halo, betul apa enggak? Itu mah udah pasti atau Ahilman. Allah itu boleh jadi lebih senang infak kita sebulan sekali,
diomongkan deh, diupdate di status deh. Jadi istiqomah itu, ini yang menjadi kunci istiqomah. Maka apa yang Allah siapkan untuk yang istiqomah? Perhatikan di surat Fussilat ayat 30. Apa kata Allah? Innalladzina, sesungguhnya orang-orang, qalu, yang mereka mengatakan, tsumastaqamu, kemudian dia istiqamah, dia melakukan amalan yang berkelanjutan. Apa yang Allah sampaikan kepada mereka? Tatanazzalu alaihimul malaika, maka akan ada malaikat yang turun kepada mereka. Alla takhafu wala tahzanu, seraya malaikat itu mengatakan, jangan sedih, jangan takut. Makanya orang istiqomah yang tidak, karena Allah yang kuatkan hatinya, Allah yang tenangkan hatinya, Allah yang bersamai dirinya bersama dengan para malaikat, sampai yang dia bayangkan apa? Wasyiru tu'adun, Allah berikan kabar gembira kepada mereka yang beriman dan istiqomah. Apa? Surga. Maka istiqomah itu berat, yang ringan istirahat. Apa yang ringan? Mangga we bobo eta namanya. Jadi kumaha Ustaz? Ketika bunda kok males ya? Kok lagi? Karena pahalanya apa? Ingat ya, setiap aktivitas maka pahalanya pasti besar. Jadi istri solehah itu susah atau tidak? Kenapa? Surga. Pokoknya setiap yang susah, setiap yang berat, bunda langsung ingat pahalanya apa? Surga. Ustadz, apakah istri solehah itu pahalanya surga? Nyanyi tuh. Barang siapa seorang istri yang sholat 5 waktu dan puasa di bulan Ramadan dan menjaga kehormatan dan kesuciannya dan taat patuh kepada suaminya selama suaminya tidak memerintahkan sesuatu yang melanggar syariat Allah, maka apa kata Nabi? Silahkan masuk surga dari pintu manapun. Jadi masuk surganya bunda boleh milih. Lewat pintu sodakoh, mangga. Lewat pintu sholat, mangga. Lewat pintu puasa, mangga. Lewat pintu orang-orang yang berinfak, mangga. Bunda bisa pilih, syaratnya cuma 4. Sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, jaga diri dan kehormatan kita, dan yang keempat, taat patuh kepada suami kita. Pertanyaan saya, itu mudah atau susah? Berat atau ringan? Kenapa berat? Karena pahalanya ahilman. Jadi istri itu capek bangetnya. Iya. Jam kerjanya panjang. Iya. Dari kapan? Dari terbit matahari sampai terbenam mata suami. Betul apa betul? Sekarang saya mau tanya, jadi suami yang soleh itu berat atau tidak? Jadi suami itu berat loh. Ini bukan curhat. Jadi suami itu Masya Allah, ketika seorang laki-laki mengatakan dia akan nikah, saya terima nikah dan kawinnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin sekian, dibayar tunai. Apa maknanya? Saya siap membimbing istri saya dalam kebaikannya ataupun dalam ketidakturutannya, keburukannya, kekurangannya, saya siap menanggung. Jadi suami teh berat. Maka jangan nambahin beban lagi untuk menanggung kesalahan ibu, kekurangan ibu. Ini kan suami yang nanggung itu. Makanya ahilman mah nggak kepikiran nikah lagi teh. Nggak kepikiran tahun ini. Nggak tahu tahun kan budak kita mah nggak pernah ada yang tahunya, betul nggak? Jadi gimana? Ahilman boleh nikah lagi apa enggak? Hari ibu siapa? Ngatur-ngatur saya segala ini.
Jangan. Berat Ustadz, berat. Jadi kumaha? Ya memang setiap yang berat pahalanya pasti besar, ya kan? Inna idhomal jazai ma'adhomil balai. Sesungguhnya besarnya pahala tergantung beratnya ujian. Tapi yang istiqomah juga pada akhirnya akan ketemu dengan perang yang sesungguhnya. Ketika kapan? Ketika kita sakaratul maut. Jadi yang namanya setan itu Bunda, mengganggunya sampai titik penghabisan usia kita. Maka apa yang kita inginkan saat Allah wafatkan kita, kita wafat dalam keadaan apa? Husnul khatimah. Kan gitu. Makanya kita harus berdoa sama Allah. Kan ada kan doa yang suka kita baca tuh. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Sampai detik penghabisan ini setan mengganggu kita. Apakah di ujung usia kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau tidak? Maka Allah kita minta, ya Allah, wafatkan diri hamba dalam keadaan hamba istiqamah di jalanmu. Makanya di antara nasihat ya Bunda, yang paling jelek, nasihat yang paling bisa mengingatkan kita adalah nasihat tentang kematian. Betul apa betul? Tidak ada nasihat yang paling dalam untuk kita kecuali nasihat tentang kematian. Apa kata Nabi? Siapakah orang beriman yang paling cerdas itu? Orang beriman yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak ingat mati dan mempersiapkan bekal kematiannya. Bunda teteh sayang, hidup kita di dunia ini tidak lama, sebentar. Betul apa betul? Iya apa iya? Maka di waktu yang sebentar ini jangan sia-siakan sisa usia kita kecuali untuk mendekat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering Ahilman sampaikan ya, kalau sampai saat ini Bunda teteh sayang masih diberikan usia oleh Allah, ingat dua hal. Ingat berapa hal? Dua hal. Yang pertama, boleh jadi karena amal kita masih sedikit sehingga Allah berikan usia kepada kita agar kita bisa memperbanyak amal. Atau yang kedua, boleh jadi karena dosa kita sangat banyak sehingga Allah berikan kesempatan usia kepada kita agar kita banyak bertaubat, minta ampun kepada Allah atas kesalahan yang pernah kita perbuat. Coba saya mau tanya, kira-kira Bunda yang di sini mana masuk kategori yang amalnya sedikit atau dosanya banyak? Kalau Ahilman kayaknya dua-duanya sih. Amalnya sedikit, dosanya banyak. Maka insya Allah Bunda ya, selama kita hidup banyakin ilmu, belajar ya. Setelah berilmu Bunda apa? Beramal. Sudah beramal apa? Istiqomah terus ya. Ngaji tiap Senin. Baik ustadz, baik yang lain sok diparketkan. Kalau sekiranya nggak ada hal-hal yang alasannya syar'i, sok we berangkat ke dia. Di sini guru-gurunya masya Allah. Ada Ustadz Taufik Rahman, Ustadz Pantun, ada Ustazah Nani Handayani, ada Ustazah Hamidah. Sok belajar. Beliau-beliau ilmunya jauh lebih banyak dibanding Ahilman, lebih senior dibanding Ahilman. Jadi Bunda bisa belajar. Nanti ketemu lagi hari apa, merekatkan kan gak lama. Dari jam 9 sampai jam 11 cukup. Setelah itu Bunda kembali lagi ke rumah. Ulah kemana-mana, ngabaso, ibu kakulingan. Wah, ini tek niat ngaji balik jam 7 peti. Padahal cuma ngaji cuma jam setengah 2 jam doang. Cek suami teh, di mana mah ngaji teh jam berapa beres? Nah, jam 11. Nah, karek balik jam genep. Kemumpung ka Sentul, ti dieu ka IKEA. Ti IKEA makan siang ka Ayon. Nah,
Ti ayon ke taman budaya kuku dilingan we. Nges. Lamun niatna ngaji ngaji. Ibu kadang-kadang ngaji can beres, geus janjian jeung babaturanana, engke jadi ngabasonya. Eta di babakan Madang aya baso anu viral teh ya. Insyaallah ya, insyaallah. Besok Ahilman di Masjid Raya Bogor. Kajian perdana setelah lama libur. Bunda hadir lagi besok ya. Baik, untuk hari ini cukup sekian dan terima kasih karena bisa. Lanjut. Enggak bosan. Yang capek siapa? Emang di sini nggak dikasih air ya penceramah ya? Enggak, saya mau tanya aja. Takutnya di sini memang ustaznya nggak dikasih air. Memang nggak ada. Oh iya. Udah berapa orang ustaz yang pingsan di sini? Baik. Ini memang ini ya, nggak ada penghapusnya Bunda. Pakai apa? Ini penghapusnya pakai tisu. Kumaha ieu teh? Pakai tisu aja hapusnya. Runya kieu. Cai eueuh. Penghapus eueuh. Ustaz mah kalau ceramah di tempat lain tuh ada air gitunya. Kadang-kadang ada buahnya, ada kue gitunya. Nggak apa-apa. Kalau di sini nggak ada, biasakannya. Masya. Kalau di tempat lain mah air nanti berwarna gitu. Kalau di tempat lain mah ada warna coklat gitu. Kalau enggak warna oranye gitu. Meni polos kieu. Enggak, Ustaz mah cuman cerita aja. Yang penting pengurus coba mengerti aja. Insya Allah. Maaf ya Bunda, Ustadz mah bercanda. Jadi sama Bunda jangan dianggap bercanda. Baik, Bunda yang dirahmati Allah, pagi ini kita akan membahas judul kajian kita, rahasia ketenangan hati. Tadi itu belum mulai ceramahnya. Tadi baru rahasia apa? Ketenangan hati. Oke. Bunda, hati tenang itu penting atau tidak? Penting. Kenapa Ahilman? Karena hati itu mempengaruhi indikator kehidupan kita. Badannya sehat, pasti. Betul gak? Hatinya tidak tenang, pasti anggota badan kita ada yang sakit. Bahkan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, hati itu menentukan apa yang kita ucapkan, hati itu menentukan apa yang kita pikirkan, hati itu menentukan apa yang kita lakukan. Bunda ingin tahu bagaimana hati seseorang, lihat aja dia ngomongnya kayak gimana. Betul apa enggak? Kalau ngomongnya kurang benar, pasti hatinya kurang benar. Coba, menurut Bunda tebak, orang ini hatinya baik atau buruk, bersih atau kotor. Contoh, saya teh punya teman, namanya siapa nama temannya? Cetuti. Saya itu cerita ke Cetuti tentang tetangga saya, namanya Celilis. Ayah Celis, jadi ayahnya.
Tadi teman saya namanya siapa? Cetuti. Saya mau cerita siapa? Celilis. Saya bilang gini ke Cetuti. Cetuti, naon Ahilman? Cetuti apal tuh tetangga kita Celilis. Oh nya, kumaha gitu? Mobilna anyar. Iya, tebaknya. Cetuti ini hatinya baik atau buruk? Kata Cetuti, Celilis anu mana? Tetangga kita teh di komplek nya pasti menang korupsi eta mah. Di mana tuh Celilis mah duit lagi da moal boga duit. Moal mungkin boga mobil anyar paling ge korupsi lamun teu menang undian eta mah. Dasar wah tuh suami lagi kerja jeung suami aku di perusahaan. Cetuti hatinya bersih atau kotor? Baik atau buruk? Kenapa Bunda bisa tebak begitu? Karena lisannya bicaranya kurang baik, betul nggak? Menggambarkan isi apa? Isi hatinya. Saya cerita lagi, Cetuti. Celilis budakna ranking hiji di sekolah. Terpercaya. Dah budak lagi bodoh. Mual mungkin ranking 1. Kalau ranking pasti menang nyogok eta mah. Saya mau tanya, eta Cetuti hatinya bersih atau kotor? Baik atau buruk? Kenapa Bunda bisa lihat? Karena lisannya berkata yang kurang baik, menggambarkan isi hati. Betul apa betul? Sekarang kalau Cetuti gini jawabannya. Hah? Celilis mobilnya anyar, Masya Allah, Alhamdulillahnya. Mudah-mudahan orang rezekinya siga Celilisnya bisa beli mobil. Atuh dah wajar Celilis memenik soleh, manehna nama Masya Allah. Lamun aya pengajian teh panghareupna dudukna teh. Malah pernah mah nggak ada pengajian, mah datang sorangan pengajian. Dah soleh Celilis mah Insya Allah. Suami lagi menibager pisan. Emang kumaha gitu? Can adzan geus salat suami lagi. Jadi ketika mendapatkan kebahagiaan teh Cetuti teh senang. Pertanyaan saya, hati Cetuti baik atau buruk? Baik. Bersih atau kotor? Bersih. Kenapa Anda bisa lihat? Karena lisannya bicara yang baik-baik. Betul? Jadi yang namanya hati itu menentukan segalanya. Dan ini yang Nabi sebutkan dalam hadis. Di dalam diri manusia ada segumpal daging, yang jika segumpal daging ini baik, baik seluruhnya. Dan jika segumpal daging ini buruk, buruk seluruhnya. Apa segumpal daging itu? Ala wahyal qalb, itulah hati. Ahilman, hatinya baik atau buruk? Cek saha. Insya Allah baik. Kenapa? Insya Allah Bunda bisa lihat senyum, somea, bagernya. Ustaz juga lihat Bunda ini kelihatan ini. Yang punya masalah kelihatan. Mana kelihatan? Makanya nanti ini kalau hatinya bersih, hatinya baik, badan juga sehat, pikiran juga, bahkan wajah juga Bunda. Bunda nih kalau mau wajahnya glowing kayak Ahilman gitu ya, glowing gitu ya, udah di hati semuanya, bener. Jangan suka dendam, jangan suka marah, jangan gengsi, jangan mendem emosi. Itu kan yang bikin jadi penyakit, betul apa enggak? Stroke itu gara-gara apa penyakitnya Ustadz? Karena hati memendam kekecewaan yang berlebihan. Dia emosi berlebihan, kemudian dia marah, maka ada bagian tubuh yang tidak berfungsi seperti mestinya. Jadi terdiam, berhenti, stroke. Kaki, tangan, mata itu ditentukan oleh hati kita. Maka hati yang tenang itu penting atau tidak? Penting. Hati yang bersih itu penting atau tidak? Penting. Dan saat kita kembali kepada Allah, apa yang kita bawa? Qalbun salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ada satu hari di mana keluarga, anak-anak, harta tidak bermanfaat kecuali siapa? Kecuali mereka
yang datang kepada Allah dengan hati yang tenang, dengan hati yang bersih. Bunda punya suami ganteng, tapi hati nggak tenang, mau apa enggak? Halo? Ganteng tapi bikin hati gelisah, atau suami pas-pasan tapi bikin hati tenang, pilih yang mana? Pertiga enak dipandang dan menenangkan, betul? Pilih mana? Kaya gelisah, miskin tenang? Tidak pilihan ketiga ya. Ya, ketenangan hati ini menjadi penting. Maka Bunda, ada satu doa yang dari doa ini nanti Bunda bisa melihat rahasia ketenangan hati. Jadi ada doanya, di balik doa ini ada rahasia ketenangan hati. Doanya Ahilman ambil dari hadis riwayat At-Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, ini doa agar Bunda bisa mendapatkan ketenangan. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmain. Tenang, saya belum harokatin, tenang aja, tenang. Tu'minu biliqa'ika wa tarda biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Agak ke bawah ya, nggak apa ya. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnatan tu'minu biliqa'ika wa tarda bi qada'ika wa taqna'u bi ata'ika. Sok tulis. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnatan tu'minu biliqa'ika wa tarda biqada'ika wa taqna'u bi ata'ika. Maaf ya, tulisannya agak kurang bagus, tapi mudah-mudahan hati kita sama ya, jadi bisa langsung paham. Kelihatan nggak Bun? Kelihatan ya. Allahumma inni as'aluka. Oh ininya ya, ini tar. Allahumma, ini gini ya. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ika wa tarda biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika.
Sudah? Belum. Boleh saya minum ini airnya? Sok, kalau agak kurang ini bahasa Arabnya, Ahilman akan sebutin Indonesianya. Jadi biar Bunda tulis. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqaika wa tardha biqadaika wa taqna'u bi'ataika. Ulangi ya. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqaika wa tardha biqadaika wa taqna'u bi'ataika. Sudah ditulis? Oke. Sekarang kita coba baca ya. Ahilman sekali, Bunda sekali. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqaika wa tardha biqadaika wa taqna'u bi'ataika. Ulangi. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqaika wa tardha biqadaika wa taqna'u bi'ataika. Insyaallah ya, bisa ya. Oke, kita terjemahkan. Allahumma ya Allah. Ya. Ya Allah. Ini sesungguhnya aku. As'aluka bermohon kepadamu atau meminta kepadamu. Nafsan hati atau jiwa. Bika mutmainnah yang tenang darimu. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu hati yang tenang darimu. Nih, mutmainnah. Oke. Jiwa yang tenang atau hati yang tenang itu disebut dengan apa? Mutmainnah. Makanya ketika Bunda nanti kembali kepada Allah, ungkapan apa yang kita rindukan dan kita nantikan? Kita dipanggil oleh Allah dengan panggilan Ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Berjiwa tenang, duhai hambaku yang berhati tenang. Gitu ya. Apa yang Allah minta sama kita? Irji'i marudiyah, kembalilah kepadaku
ke tempat yang engkau ridhoi dan aku juga ridhoi. Gitu. Apa? Fadkhuli fi ibadi, masuklah hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Itu tuh. Nafsam bika mutmain, jiwa yang tenang, hati yang tenang. Hati ini menentukan segala apapun dalam hidup kita. Hatinya tenang, maka bunda akan mendapatkan kebahagiaan. Hatinya tidak tenang, maka bunda tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Nah, yang namanya nafsu itu, ada 3 secara umum ya. Yang pertama ada nafsul mutmainnah. Yang kedua ada nafsul ammarah. Yang ketiga ada nafsul lawamah. Nafsul mutmainnah, jiwa yang terus terarahkan kepada kebaikan dan ketaatan, itu mutmainnah. Ada nafsul ammarah, sebaliknya dari mutmainnah, bawaannya maksiat, dosa, bikin salah, itu ammarah. Ada yang ketiga lawamah. Apa itu lawamah? Naik turun, ada moodnya. Jadi kalau kita lagi berbuat salah, kita ingat, balik lagi. Pas udah ingat, bikin dosa lagi. Terus, itu manusia. Coba, kira-kira kita masuk kategori yang mana tuh? Ya. Tapi kita pengennya yang mana? Pengennya yang pertama, mutmainnah terus. Tapi ingat, dalam nafsu ini bisa jadi terbolak-balik dengan apa? Dengan qalbu nanti, hati. Makanya hati ini menjadi indikator diterimanya ibadah atau tidak. Ikhlas karena Allah. Kalau hati kita ikhlas karena Allah, maka diterima amal ibadah kita. Tapi kalau sedikit saja, na'udzubillahi min dzalik, di hati kita ada orientasi bukan karena Allah. Misal, ingin dipuji sama manusia. Misal, ingin diapresiasi sama manusia. Misal, ingin sesuatu di luar ketentuan Allah. Maka boleh jadi itu bukan keikhlasan, tapi kita mengerjakan sesuatu yang di luar daripada apa yang Allah inginkan. Makanya hati itu penting sekali. Innamal a'malu binniyat. Setiap amal perbuatan itu tergantung apa? Niat. Hati ini menentukan sekali. Maka kita minta sama Allah yang pertama apa? Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, bermohon kepadamu, nafsuku, jiwaku, hatiku, bika mutmainnah, di sisimu dalam ketenangan ya Rabbal Alamin. Hati nanti ada 3 juga bunda. Ada qalbun salim, ada qalbun marid, ada qalbun mayyit. Ada berapa? Yang pertama apa? Qalbun salim, hati yang bersih. Yang kedua ada qalbun marid, hati yang sakit. Apa di antara penyakit hati itu? Sombong, ujub, takabur, ria, iri, dengki. Itu penyakit hati itu. Gelisah berlebihan, kecewa berlebihan, itu penyakit hati. Ustadz, kalau hati sakit bagaimana? Kalau hati sakit itu akan menjulur kepada penyakit yang lainnya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Kan gitu. Tambah penyakit-penyakit lainnya yang ada pada dirinya. Dikata Ahilman bilang, kalau hati sakit, pikiran, badan sakit. Bunda nyeri hati, ngadadak tah jadi sakit perut. Sakit hati, nyeri cangkeng, betul nggak? Sakit hati, pusing kepala, betul? Sakit hati, sakit gigi. Jadi kalau hati sakit, ya makanya mohon maaf ya, disakiti hati itu sakit. Kalau disakiti fisik masih bisa disembuhkan, tapi kalau hati sudah sakit, hendak kemana obat dicari? Kan gitu. Apalagi hati perempuan. Masya Allah. Perempuan itu katanya almar'atu kalmir'ah. Perempuan itu hatinya seperti cermin. Cermin itu kalau sudah pecah, mungkin kamu bisa merangkai kembali pecahan cerminnya, tapi pantulan cahayanya tidak akan sama seperti sedia kala. Itulah hati perempuan. Hati perempuan itu kalau sudah sakit mudah memaafkan, tapi tak mudah melupakan.
Catat ya. Status hari Kamis malam Jumat itu ya. Kira-kira betul apa betul? Iya apa iya? Suami kita bikin salah 7 tahun lalu. Sekarang masih ingat apa enggak? Masih tertanam dalam ingatan. Tidak semudah itu Ferguson untuk dilupakan. Ingat, kalau bunda masih mengingat itu, maka mohon maaf, hati kita hati yang apa tadi? Penyakit. Ustadz bisa memaafkan, tapi maaf Ustadz, masih ingat di sini Ustadz. Udah, aku mah udah nggak mau berkomunikasi sama dia. Udah sakit banget Ustadz, sampai nebus ke belakang sakitnya. Lebay. Tapi emang begitu kan bunda ya, iya nggak? Makanya Ahilman suka bilang begini, kita itu tidak diperintahkan melupakan, tapi kita hanya diperintahkan memaafkan. Ustadz, apakah beda memaafkan dengan melupakan? Beda. Memaafkan itu membersihkan hati kita agar tidak mengingat kesalahan dirinya. Jadi membersihkan hati agar tidak terkotori dengan hal-hal yang buruk. Tapi melupakan itu berarti menghilangkan pikiran kita tentang apa? Tentang ingatan kita pada kejadian yang menyakiti kita. Itu susah. Kita tidak diperintahkan melupakan, tapi diperintahkan memaafkan. Karena kalau lupa adanya di sini, kalau memaafkan adanya di mana? Di sini. Jadi gimana Ustadz? Memaafkan itu tidak merubah masa lalu, tapi memaafkan mencerahkan masa depan. Catat ya, status itu ya. Memaafkan itu tidak merubah masa lalu, tapi mencerahkan masa depan. Yang sudah terjadi kita nggak bisa balik lagi kan bun? Udah beres kan? Iya nggak sih? Bunda mau marah sekuat apapun, Ustaz, pertanyaan saya, udah terjadi apa belum? Udah. Terus masalahnya apa? Pokoknya gitu, pokoknya jadi hati aku mau Ustaz. Untuk apa? Bunda ya ingat ya, penyakit hati itu seperti kotoran yang seharusnya dibuang, tapi bunda nggak buang, bakal jadi apa akhirnya? Penyakit, jadi sampah, jadi bau dan seterusnya. Betul apa enggak? Bunda nih, ada kertas nih, ini ya, tisu. Ada sakit, taruhlah titik hitam. Segini. Tapi bunda masih menyimpan noda hitam itu. Sekarang saya mau tanya, tisunya bersih atau tidak? Nih lihat, mungkin sakitnya biasa gitu ya, tapi bunda masih nanemin itu gitu loh. Yang awalnya putih, walaupun sedikit, tapi bunda simpan terus. Sekarang masih bersih atau ada kotornya? Sekarang pertanyaan saya, gimana caranya ini biar bisa bersih? Gimana caranya? Mungkin ya, kalau bunda udah sakit begini, bunda akan terasa patah dan sakit hati ini, jeremuk. Iya kan? Sekarang bunda urai kembali, gimana keadaannya? Layangan pakujut kan? Pabaliut kia kali kan layangan lagi ya. Pabaliut kan? Gimana caranya? Kalau bunda ingin bersihkan hati ini, bersihkan tisu ini, gampang. Yang sudah sakit, bunda maafkan kesalahannya. Istilahnya apa? Bunda simpan dan gantikan dengan hati yang baru. Memaafkan tidak merubah masa lalu, tapi memaafkan mencerahkan masa depan. Hubungi nomor di bawah ini. Yang butuh tisu ini, jualan tisu. Jadi ini urusan hati bunda sayang. Ini urusan hati. Dan bunda jangan menanam penyakit di hati kita. Karena kalau masih ada penyakit itu nempel penyakit lainnya. Ada penyakit bencinya, ada penyakit dengkinya. Bunda sayang, hati yang penuh kebencian hanya akan mengantarkan kesempitan dan kesulitan. Kenapa? Karena setiap detik-detak kita hanya mempersiapkan apa kekurangan orang yang kita benci. Betul nggak? Dia ngapain ya? Dia ngapain ya? Dia ngapain? Sakit. Nah ada yang ketiga, apa? Qalbun mayyit, hati yang mati. Hati yang mati. Diingetin, dikasih tahu, udah bantangul, tahu bantangul? Keras, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, kita kan berharap nafsunya mutmainnah, hatinya salim kan? Qalbun salim,
ya, nafsu yang mutmainnah. Nah, gimana Ustadz agar kita punya qalbu yang mutmainnah itu? Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan mengingat nama Allah hatimu akan menjadi tenang. Nah, gimana implementasinya Ustaz? Nah, ini ada 3 rahasia ketenangan hati. Ini jawabannya. Jadi kalau Bunda ingin dapat yang mutmainnah tadi, maka ini strateginya. Ada 3 caranya. Yang pertama apa? Tu'minu biliqa'ika, meyakini pertemuan denganmu, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bunda harus memastikan apa tujuan hidup kita. Itu. Sekarang saya mau tanya, tujuan hidup kita apa? Dapat apa? Tapi lebih dari itu. Tujuan yang sifatnya sementara gitu. Dia punya tujuan jangka panjang. Apa? Ridho Allah, surganya Allah, berjumpa dengan Allah. Maka pernik dunia, baik itu yang menyenangkannya. Kenapa? Pada akhirnya yang aku impikan adalah berjumpa denganmu ya Allah. Bunda, coba sekarang saya mau tanya, apa yang seringkali membuat hati Bunda sakit dan gelisah? Misal, keluarga. Betul? Bunda disakiti oleh suami, disakiti oleh pasangan kita. Kalau Bunda tidak punya tujuan tu'minu biliqa'ika, maka Bunda akan ingat suami kita yang menyakiti kita. Betul kan? Tapi kalau kita ingatnya Allah, maka apa yang kita akan ingat? Ya Allah, mungkin Engkau menitipkan suami yang mengujiku kepadaku. Aku terima ini ya Allah, karena tidak ada perjumpaan yang aku inginkan kecuali denganmu ya Allah. Boleh jadi Allah itu nitipin suami yang nguji kita selama ini karena Allah ingin melihat kesabaran kita. Bukankah orang yang sabar yang bisa berjumpa dengan Allah? Bukankah orang yang sabar yang bisa berjumpa dengan Allah? Bukankah orang yang sabar yang bisa mendapatkan ridhonya Allah? Maka Bunda terima keadaan ini karena ada tujuan jangka panjang kita. Apa? Bukan dunia, tapi nanti berjumpa dengan Allah. Pentingnya punya tujuan. Tujuan kita apa? Ridho Allah, berjumpa dengan Allah. Tu'minu biliqa'ika. Saya mau tanya, dunia ini lama atau sebentar? Senanglah sekedarnya, sedihlah sewajarnya. Karena pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul apa betul? Senanglah sekedarnya, sedihlah sewajarnya. Karena pada akhirnya kita semua akan kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua milik Allah, dan sesungguhnya kita semua akan kembali kepada Allah. Betul? Apa yang Bunda gelisahkan sekarang? Ustadz, aku tadi uji sama suami aku begini. Bunda, kita tidak akan dihisab tentang kelakuan suami kita sama kita. Kita hanya akan dihisab bagaimana sikap kita terhadap suami kita. Itu poinnya. Kalau Bunda dikasih suami yang soleh, alhamdulillah. Kalau Bunda dikasih suami yang kurang soleh, juga boleh jadi ada alhamdulillah di situ. Karena Allah sedang siapkan pahala sabar untuk kita. Dan itu pun semuanya titipan. Apa? Titipan. Apa? Titipan itu apa? Sesuatu yang hanya diberikan sesaat kepada kita, tapi nanti akan diambil lagi. Betul apa enggak? Jangan pernah merasa memiliki segala sesuatu yang hanya dititipi. Belajarlah dari tukang parkir. Tahu tukang parkir? Halo? Tahu tukang parkir? Mobilnya banyak atau sedikit? Mewah-mewah atau jelek-jelek? Mewah-mewah, ada yang begini, ada yang begitu. Pertanyaan saya, tukang parkir kalau mobilnya diambil lagi marah atau enggak? Pernah enggak tukang parkir ada ngamak gara-gara mobilnya keluar aja?
Nggak ada. Ketika mobil itu masuk dia senang, bahkan dia bantu kiri, betul? Saat mobil itu mau keluar, maka dia pun juga sama, membantu mobil itu keluar. Kenapa? Karena tukang parkir tahu ini bukan punya saya, punya orang yang nitipin ke tukang parkir. Keluarga kita semuanya titipan, bunda sayang, titipan. Pertanyaannya apa? Selama kita dititipi, bagaimana cara kita menjaganya? Itu poinnya. Jadi bunda kalau sekali dititipinya barangnya begini, barangnya begitu, ya nggak apa-apa. Ustadz, berarti enak ya yang dititipin suami yang soleh? Belum tentu. Halo? 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 Ustadz, enak ya kalau dititipin suami yang soleh? Belum tentu. Bunda bisa nyamain frekuensinya atau enggak? Punya suami yang soleh itu Masya Allah, ujiannya banyak atau sedikit? Besar atau kecil? Besar. Berarti gimana? Boleh jadi Allah kirimkan titipan kepada kita karena Allah tahu kamu mampu menerima titipan itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apa keyakinannya? Tu'minu biliqa'ika, meyakini perjumpaannya dengan Allah. Ya Allah, kalau engkau menitipi skenario hidup kepadaku yang seperti ini, aku terima ya Allah. Kenapa? Karena engkau menitipkan ini, karena aku menantikan perjumpaan denganmu nanti. Tujuannya jelas, ridho Allah, berjumpa dengan Allah. Bunda, kalau punya keinginan nih, biasanya bunda mengusahakan betul agar bisa mendapatkan keinginan itu. Betul apa enggak? Bunda pengen badannya kitunya halus, kitunya langsing. Bunda berkorban untuk diet, betul nggak? Diet itu capek apa enggak? Nahan makan capek apa enggak? Milih-milih makan capek apa enggak? Kenapa bunda bisa bertahan? Ingat apa? Ingat tujuan. Pengen apa badannya? Langsing. Ingat. Semakin tahu tujuan kita, semakin clear purpose kita, tujuan kita, maka apapun ini perjalanannya, bunda jalanin aja. Toh tujuannya bukan ini, tujuannya nanti Ustaz. Kalau sekarang air mata harus menetes, harus sedih, terluka, tersakiti, terhianati, ndak apa-apa. Kenapa? Tu'minu biliqa'ika. Ada perjumpaan yang aku inginkan, berjumpa dengan Allah. Pernak-pernik aja ini mah. Seorang atlet, kenapa dia mau berlatih tiap hari? Kenapa coba? Karena dia pengen juara kan, dapat sesuatu kan. Tahu tujuannya, maka dia kejar apa yang bisa mendapatkan tujuan itu. Sekarang bunda mau gak ketemu sama Allah? Mau gak dapat ridhonya Allah? Yakini pertemuan itu. Bagaimana caranya? Siapkan bekal terbaik untuk bisa berjumpa dengan Allah. Siapkan bekal terbaik untuk berjumpa dengan itu kan. Ada bekal sabar, ada bekal syukur, ada bekal memaafkan, ada bekal sholat, ada bekal sodaqah, ada bekal puasa, ada bekal baca Quran. Ini kan semua nyiapin bekal semua, betul apa enggak? Untuk apa? Tu'minu biliqa'ika, meyakini perjumpaannya dengan Allah. Nah baru yang kedua, kalau bunda sudah bisa tu'minu biliqa'ika, yakin bahwa dunia bukan tempat tinggal kita, dunia tempat meninggal kita. Hidup bukan untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Mati bukan akhir kehidupan, justru mati itu adalah awal kehidupan yang sebenarnya. Dia sibuk beramal, sibuk menanam kebaikan, karena dia akan berjumpa dengan Allah. Sampai yang kedua, wataradha biqadhaika, dia bisa ridha dengan segala ketetapan Allah. Meyakini perjumpaan denganmu dan menerima ketetapan darimu, rahasia ketenangan hati. Bunda, tidak ada yang paling membahagiakan untuk kita membahagiakan. Senang apa enggak? Senang. Sekarang pertanyaannya, kenapa bunda tidak senang ketika dikasih sesuatu yang tidak membahagiakan? Bukankah dua-duanya sama dari Allah? Betul nggak? Bunda dapat bahagia dari siapa? Sekarang bunda dapat sedih dari siapa? Bukankah itu ketetapan Allah? Kenapa kita masih marah dengan segala ketetapannya? Bukankah itu dua-duanya sama dari Allah?
Kalau bunda yakin dua-duanya dari Allah, baik itu senang, baik itu sedih, baik itu enak, baik itu nggak enak, nggak apa-apa, karena dua-duanya dari Allah. Makanya kata Umar bin Khattab, ingat ya, aku tidak tahu bagaimana perasaanku ketika dikasih yang membahagiakan atau yang menyedihkan. Kenapa? Karena aku nggak tahu mana yang terbaik di mata Allah. Masya Allah. Rasanya yang baik itu yang membahagiakan untuk kita. Betul apa enggak? Padahal belum tentu di mata Allah. Betul? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Al-Baqarah 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik di mata Allah. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk di mata Allah. Allah Maha tahu sedangkan kamu tidak tahu. Aku yang paling baik untukku, kebahagiaan atau kesedihan, karena aku tidak tahu mana yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu sikap yang taradhu bi qadaika, menerima segala ketentuan Allah. Berat enggak bunda? Harus belajar. Harus belajar. Kalau sekarang bunda pengennya dikasih yang enak-enak aja, bagaimana bunda bisa belajar tentang nerima? Gimana bunda bisa belajar dengan sikap ridho? Bukankah ridhonya Allah itu datang kepada orang yang ridho juga dengan ketentuan Allah? Betul nggak? Tadi bunda bilang pengen dapat ridho Allah, pengen. Sekarang bagaimana Allah bisa ridho kalau bunda nggak ridho sama Allah? Makanya apa dalam hadis dikatakan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, ibtalahum, Allah menguji hamba tersebut. Allah berikan musibah kepada hamba tersebut. Terus paman rodiya falahur ridho. Barang siapa yang ridho, maka Allah ridho kepadanya. Waman sakhito falahus sukhtu. Dan barang siapa yang murka, yang marah, maka Allah murka kepadanya. Tidak ada nikmat yang paling menenangkan hati kita kecuali ridho dengan ketetapan Allah. Ini harus belajar, memang memang nggak mudah, susah Ustaz. Iya, karena pahalanya surga. Kalau ringan pahalanya apa? Jadi sekarang kita belajar. Saya mau tanya, apakah ada yang kurang yang Allah berikan kepada kita? Tolong jawab, apakah ada yang kurang yang Allah berikan kepada kita? Apakah ada yang tidak baik yang Allah berikan kepada kita? Tidak ada yang tidak baik, tidak ada yang kurang, semuanya sempurna. Tapi kan Ustaz, oh, berarti yang kurang bukan Allah, yang kurang kamu saja, kita saja. Ustaz, kita kurang apa? Sering Ahilman ulangi ini. Dikasih nikmat kurang apa? Syukur. Dikasih ujian kurang apa? Sabar. Ketika beramal kurang apa? Ikhlas. Ketika ada takdir kurang apa? Kurang ridho. Kalau dikumpulin kurang apa? Kurang ajar. Yang kurang bukan Allah, yang kurang kita saja. Dikasih nikmat kurang syukur, dikasih ujian kurang sabar, ketika beramal kurang ikhlas, ketika ada takdir kurang ridho, kalau dikumpulin kurang ajar. Kenapa itu bisa terjadi Ustadz? Karena kurang menerima. Bunda, mau bahagia, mau hati tenang, belajar menerima apa yang Allah berikan. Hari ini katakan di hati kita, bagaimanapun keadaan suami kita, katakan, ya Allah, terima kasih Engkau memberikan untukku suami yang terbaik. Halo, berat kan? Berat nggak? Kalau bunda masih ngeyel, masih nggak mau nerima, buat apa kita ngaji tiap hari? Betul nggak? Ustaz, tapi kan, jangan banyak tapi,
diganti dengan kalimat meskipun. Apa? Jangan banyak apa? Diganti dengan kalimat apa? Meskipun. Ustadz, suami aku tuh begini. Meskipun begitu, tapi aku sayang. Ustadz, suami aku tuh selingkuh, Ustadz. Meskipun selingkuh, apa alasannya? Meskipun selingkuh, tapi suami aku masih sayang sama aku. Tapi kan dia selingkuh. Tapi jangan ada. Kalau pakai tapi, pasti akan mencari alasan untuk tidak bisa ridho dengan ketentuan Allah. Tapi kan Ustadz, dia itu menyakiti aku, Ustadz. Emang gimana? Iya, dia pergi, Ustadz, ke Kapadokia. It's my dream, not her. Liar nonton ukar jadi peliar ke orang kan? Udah. Sekarang, oke, Ustaz. Meskipun suami aku begini, dialah suami laki-laki yang bisa nerima aku apa adanya. Bunda, nih ya, ini tips ya. Kalau Bunda lagi kesel sama pasangannya hari ini, ingat-ingat masa manis ketika awal pertama kali Bunda mencintainya. Ingat-ingat masa-masa manis ketika dia mengejar cinta Bunda. Nges poho Ustaz. Nges terlanjur sakit di dia Ustaz. Nges. Nya bae. Da Ustaz mah cuma nasehatin doang. Ada yang komen, ngomong mah gampang Ustaz. Ngomong mah gampang, orang dia bisa. Makanya Ustaz kudu ngomong, udah Bunda, mulai hari ini lawan suami kita. Kita harus punya kekuatan, jangan mau direndahkan. Makanya orang kudu ngomong gitu. Kadang-kadang sok ke Ustaz kumahanya, ada yang Ustaz Hilman ngomong hungkul. Ridho sakit Ustaz. Terus kudu kumaha tuh. Makanya Ustaz kudu nasehatinnya. Oke, bismillah. Mulai hari ini ibu kuatkan ikat pinggangnya. Kemudian lawan suami ibu. Ibu jangan lemah dong. Ibu kan punya hati juga. Kumaha sih? Ibu, bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan pahala memaafkan kalau kita nggak pernah disakiti? Betul apa enggak? Halo? Iya apa enggak? Bagaimana mungkin Bunda bisa mendapatkan pahala sabar kalau Bunda tidak diuji? Betul? Bagaimana mungkin Bunda bisa dapat pahala syukur kalau Bunda nggak dikasih nikmat? Betul? Bagaimana mungkin Bunda dapat pahala ikhlas kalau Bunda belum pernah kehilangan? Bagaimana mungkin Bunda bisa dapat pahala ridho kalau Bunda tidak diberikan ketentuan yang tak sesuai harapan kita? Setiap apapun yang terjadi itu baik. Wa tardha biqadhaika, menerima semua ketentuanmu ya Allah. Tuh. Anak-anak kita bagaimanapun muji kita saat ini, dia adalah amanah terbaik dari Allah untuk kita. Maka pesan saya Bunda, bagaimanapun keadaan anak-anak kita, jangan pernah berkata-kata buruk atas titipan amanah anak dari Allah kepada kita. Kita nggak pernah tahu Bunda sayang. Boleh jadi anak kita yang hari ini paling nguji kita, nanti saat kita tua, mungkin anak kita yang paling sayang sama kita. Anak kita yang hari ini kesannya mungkin yang paling nguji kita, boleh jadi saat nanti kita kembali kepada Allah, dialah anak yang paling sering mendoakan kita. Maka jangan pernah suuzon kepada Allah dengan segala ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Saya ingin berbagi tentang husnuzonnya ibunda saya, almarhumah ibunda saya kepada saya. Ibu saya itu Bunda tidak pernah berkata-kata buruk tentang anaknya, apapun keadaannya. Saya waktu kecil tuh nakalnya minta ampun Bunda, nakal banget. Sampai tetangga suka komplain ke ibu saya, "Ece, ini si Hilman teh gini. Apa jawaban ibu saya? Maafin ya anak saya. Insya Allah nanti anak saya bakal jadi ustadz," katanya. Ibu saya itu bicara seperti bilang aja, padahal kita bukan dari keluarga yang notabene adalah ustadz, ulama, enggak. Ibu saya seorang tukang dagang di pasar,
Begitupun juga almarhum ayah saya demikian. Tapi ibu saya suka bilang, nanti anak saya akan jadi ustaz. Maka singkat cerita, lulus SD saya masuk ke pesantren. Belajarlah saya di pesantren terus. Waktu saya SMA di pesantren, ibu saya stroke. Saya punya kebiasaan kalau pulang dari pesantren itu nyuapin ibu saya. Dan setiap nyuapin itu, kalau pagi-pagi sarapan, ibu saya itu suka nonton ceramah ustadz-ustadz di TV. Apa kata ibu saya? Iman, nanti mama bakal nonton Iman ceramah di TV ya, kayak ustadz itu. Terus saya bilang, kayaknya nggak mungkin mah. Kita orang kampung, orang miskin. Bagaimana mungkin orang Garut bisa ke Jakarta? Apa jawaban ibu saya? Nak, aminkan saja. Aminkan saja. Amin, amin. Ibu saya pernah dapat sejadah gambarnya Ka'bah dari orang yang pulang haji umroh. Kebiasaan ibu saya kalau ba'da sholat suka baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, sampai terakhir. Saya tanya ibu saya, Mama tuh kenapa kalau setelah sholat suka baca talbiyah? Kata mama saya, Iman, mama tuh ingin sekali berangkat ke Baitullah. Saya bilang, kenapa nggak berangkat? Dipegang pipi saya sama ibu saya. Dari mana uangnya, katanya. Mama doain ya, Iman bisa bolak-balik ke Baitullah. Bunda yang dirahmati Allah, hari ini apa yang pernah ibu saya ucapkan itu kejadian semua. Ibu saya bilang, nanti Iman ceramah di TV. Dengan izin Allah hari ini setiap pagi kita di televisi. Senang Ustadz, alhamdulillah. Tapi saya sedih. Apa sedihnya? Ibu saya tidak sempat nonton saya di televisi. Karena Allah lebih duluan panggil usia ibu saya sebelum saya masuk ke televisi. Saya bisa bolak-balik haji umroh dengan izin Allah. Tapi tangan saya belum sempat menggenggam tangan orang tua saya, tangan ibu saya untuk bisa berangkat ke Baitullah. Karena apa? Karena Allah telah panggil usia ibu saya sebelum saya bisa berangkat ke Baitullah. Pesannya apa? Bunda sayang, belajarlah menerima apa yang Allah tetapkan. Karena kita tidak pernah tahu kebaikan apa yang sedang Allah siapkan pada sesuatu yang kita anggap tidak baik dalam kehidupan kita. Mungkin anak kita nguji kita sekarang. Ya Allah, Ustadz berat kan yang baik-baik. Karena mungkin nanti dialah yang paling ngebela kita. Dialah yang paling sayang sama kita. Maka saya sering bilang kepada siapapun, kalau saya ngisi parenting, saya bilang begini, tidak ada anak yang bodoh. Yang ada, kita orang tuanya tidak sabar mengajari anak kita. Yang kedua, tidak ada anak yang nakal. Yang ada hanyalah kita tidak mengerti apa karakter unik dari anak kita. Belajarlah menerima semua yang Allah berikan, karena itulah kunci rahasia ketenangan hati. Wa tardha biqadaika, ya Allah, aku menerima apa yang Kau tetapkan untukku. Maka bunda belajar nerima dari sekarang. Belajar nerima. Kemarin istri saya dengan izin Allah kecelakaan di bundaran Belanova ini. Naik motor nganterin putri saya, lagi diam mau nyebrang ke Tazkiyah situ, tiba-tiba ada bus. Duk! Keseret sama bus. Lagi bonceng dua orang, satu di depan, anak yang kedua di belakang. Yang di belakang mental ke rumput bundaran itu, alhamdulillah nggak kenapa-napa. Yang ke depan jatuh dipeluk sama ibunya. Kalau di depan ini ibunya, kaki kanannya tertindih sama stang motor, patah kaki kanannya, kemudian ada lukanya juga. Kaki kirinya di bawah bus, bannya bus. Alhamdulillah bus itu ngerem. Jadi kalau bus itu jalan terus, mungkin akan kelindes. Saya baru keluar dari Trans TV itu, tiba-tiba ada telepon, harus ke rumah sakit. Kalau bicara nggak terima bunda. Di rumah ada mobil, ada supir. Dipikir-pikir, rek kenawan pakai motor. Dipikir-pikirnya, dipikir-pikir. Pertanyaannya, kalau saya nggak nerima, itu kecelakaan udah terjadi apa belum? Istri saya udah sakit apa belum?
Terus kalau saya nggak nerima, saya marah, selesai nggak masalahnya? Enggak kan? Berarti kudu apa? Ya udah terima aja. Sudah terjadi. Sikap kita apa? Udah jadi bahan evaluasi. Mungkin ada dosa yang diingetin sama Allah, mungkin ada salah yang diingetin sama Allah melalui ini. Tapi masih ada yang bisa kita syukuri. Alhamdulillah anak gak kenapa-napa. Alhamdulillah bagian tubuh lain tidak terkena apa-apa. Jadi bersyukur itu bukan karena semuanya baik-baik saja, bukan. Tapi karena kita percaya selalu ada sisi baik di balik sesuatu yang kita anggap tidak baik. Betul apa betul? Bunda diuji sama suami, jangan pernah patah hati dan patah semangat, karena boleh jadi Allah nitipin kebaikan lain. Apa caranya? Bagaimana caranya? Ridho dulu dengan ketentuan ini agar Allah siapkan ketentuan lain yang lebih baik. Betul apa enggak? Bunda diuji sama suami, kita nggak pernah tahu, mungkin anak kita yang membahagiakan kita, yang memuliakan kita, mungkin rizkinya banyak, mungkin hal-hal lain yang memberikan kebahagiaan kepada kita. Allah itu bunda sayang banget sama kita. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada. Itu hanya akan terjadi ketika kapan? Wataradha biqadaika. Terima kesulitannya, maka bunda akan mendapatkan kebahagiaannya. Tapi kalau bundanya ngeyel, bundanya komplain, bundanya denial dengan ketentuan Allah, bunda nggak tenang hatinya. Ujungnya naudzubillah, kita prasangka buruk sama Allah. Bunda prasangka buruk sama orang aja boleh apa enggak? Bunda prasangka buruk sama orang boleh apa enggak? Bagaimana mungkin bunda bisa prasangka buruk kepada Allah? Kepada orang aja ndak boleh, maka sama Allah apalagi? Sangat tidak boleh. Ana inda dzanni abdi bi, kata Allah, sesungguhnya aku sesuai prasangka hambaku. Maka rahasia ketenangan hati yang kedua apa? Watardha biqadaika, menerima ketentuanmu ya Allah, ketentuan Allah. Dan yang ketiga, rahasia ketenangan hati adalah wataqna'u bi'ataika, dan merasa cukup atas pemberianmu. Merasa cukup atas pemberian Allah, pemberian. Ayo bunda belajar ya. Dunia itu boleh kita cari, tapi jangan ngoyo-ngoyo banget gitu. Ya biasa aja. Karena perintahnya apa? Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah keutamaan pahala akhirat dan jangan lupakan urusan dunia. Jadi perintahnya cuma apa? Jangan lupa urusan dunia itu. Jadi bukan cari dunia, bukan. Cari akhirat, tapi jangan lupakan urusan dunia. Jadi kalau dunianya dapat alhamdulillah, kalau nggak dapat ya nggak usah khawatir. Urusan rezeki, Ustaz, gimana rezeki begini gini. Bunda, jangan pernah takut urusan rezeki. Rezeki sudah dijamin, tak mungkin diambil orang lain. Rezeki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Tugas kita apa? Ikhtiar aja yang terbaik. Ada rezekinya pasti. Surat Hud ayat 6. Surat apa? Hud ayat 6. Wa ma min dzabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada makhluk yang bergerak di muka bumi kecuali Allah jamin rezekinya. Bahkan apa kata Nabi? Ya ayuhan nas, inna ahadakum lan yamuta hatta yastakmila rizquhu. Sesungguhnya manusia tidak akan diwafatkan oleh Allah sebelum sempurna jatah rezekinya. Jadi apa Ustaz? Kalau hari ini bunda masih hidup, masih bernafas, masih ada di sini, berarti masih ada jatah rezeki untuk kita. Betul apa betul? Iya apa iya? Tapi bunda jangan membatasi rezeki dengan urusan materi saja. Rizki Allah itu luas dan banyak. Iya apa iya? Betul apa betul? Sehat rizki atau bukan? Punya keluarga rizki atau bukan? Hati tenang rizki atau bukan? Gaji terbatas, rizki Allah tidak terbatas. Gaji ada selipnya,
rizki Allah tidak ada selipnya. Gaji ada tanggal bulannya, tapi rizki Allah tidak ada tanggal bulannya. Betul apa betul? Maka berasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan mungkin memberikan beban kepada kita melebihi batas kemampuan kita. Maka bunda, dari doa hadis ini kita bisa menemukan ketenangan hati. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka bermohon kepadamu, nafsan hati bika mutmainnah yang tenang dari sisimu, tu'minu biliqaika yang merasa yakin berjumpa denganmu, wa tardo biqadaika yang bisa menerima semua ketentuanmu, wa taqna'u bi'ataika dan bisa merasa cukup atas semua pemberian darimu. Jelas sampai di sini? Jelas? Jadi ada 3 rahasia ketenangan hati. Meyakini perjumpaan dengan Allah, 2 menerima semua ketentuan dari Allah, dan yang ketiga merasa cukup atas semua pemberian Allah. Meyakini perjumpaan dengan Allah, menerima semua ketentuan dari Allah, merasa cukup atas pemberian dari. Jelas? Jelas? Nah, besok pagi di Masjid Raya kita akan bahas bab yang kedua, belajar menerima ketentuan Allah. Bagaimana caranya? Seperti apa caranya? Insya Allah besok kita akan bahas di Masjid Raya Bogor. Mudah-mudahan bermanfaat. Sudah hampir jam 11. Mohon izin karena saya harus ada acara selanjutnya ini, jadi tidak ada tanya jawab. Saya akan tutup dengan berdoa sama-sama, tapi doanya juga tidak akan lama, sebentar. Insya Allah besok kita akan sempurnakan di Masjid Raya Bogor, insya Allah. Baik. Ya, baik bunda yang dirahmati Allah. Sebelum kita berdoa sama-sama, kita doa untuk orang tua kita, guru kita, saudara kita, sahabat kita, teman kita yang sudah kembali kepada Allah. Semoga Allah lapangkan alam kuburnya, Allah terima iman Islamnya, Allah ampuni dosa-dosanya, dan Allah kumpulkan kelak kita bersama di surganya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua, kita doakan untuk yang sedang sakit. Yang pertama ada Naura Nazifah, terus ada Fisabilillah, ada Ibu Masita, ada Ibu Arbani, ada Ibu Emilia, dan juga untuk istri saya yang masih dalam keadaan recovery, Lina Halimah. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, berikan ketabahan, berikan kekuatan, dan Allah berikan kesehatan kembali. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Tutup kedua mata kita, angkat kedua telapak tangan kita. Silahkan aminkan dalam hati masing-masing. Semoga doa-doa yang kita panjatkan pagi ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, terima kasih Engkau kumpulkan kami di pagi ini. Terima kasih Engkau ringankan langkah kami menuju masjid ini.
Terima kasih Engkau lembutkan hati kami untuk datang ke majlis ini. Ya Allah, kami mohon kepadamu, cintai kami semua dengan kasih sayang-Mu. Sayangi kami semua dengan rahmat-Mu. Rahmati kami semua dengan keridhaan dari-Mu. Ya Allah, ridhoi majlis ilmu kami pagi ini, sehingga menjadikan kami lebih dekat dengan-Mu. Berkahi ilmu yang kami dapatkan ya Allah, sehingga membuat kami semakin taat kepadamu. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala maridan illa syafaitah, wala dainan illa qadaitah, wala aiban illa satartah, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha. Ya Allah ya Rabbana, tidak ada yang hadir di antara kami pagi ini kecuali kami yang banyak dosa. Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Kami yang banyak maksiat, Engkau hapuskan maksiat kami ya Allah. Kami yang banyak salah, Engkau ampuni kesalahan kami ya Allah. Kami yang banyak hilaf, Engkau maafkan kehilafan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami sadar mungkin musibah datang silih berganti, ujian datang bertubi-tubi, mungkin disebabkan karena dosa dan maksiat kami. Ighfir lana ya Allah. Berikan kepada kami kesempatan bertobat sebelum kami wafat. Perbaiki diri kami sebelum kami kembali kepadamu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, hamba akui hamba salah, hamba akui hamba zalim, hamba akui hamba banyak dosa. Ighfir lana ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, apalagi dosa kami kepada orang tua kami ya Allah. Maafkan kami jika pernah menyakiti hati orang tua kami. Maafkan kami jika pernah menyinggung perasaan orang tua kami. Begitupun dosa kami kepada pasangan hidup kami ya Allah. Maafkan kami jika belum bisa menjadi suami istri yang baik, belum bisa menjadi rumah tangga yang baik, belum bisa menjadi rumah tangga yang taat kepadamu ya Allah. Ya Allah, perbaiki hidup kami sebelum kami kembali kepadamu. Ighfir lana ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami. Terima taubat kami. Maafkan kekurangan kami ya Allah. Berikan kesempatan kepada kami untuk meniti hari dalam kebaikan dan perbaikan ya Allah. Ya Allah, tidak ada di antara kami pagi ini yang sedang gelisah kecuali Engkau tenangkan hatinya ya Allah. Yang sedang punya masalah, Engkau kuatkan hati dan tubuhnya ya Allah. Yang sedang punya persoalan, Engkau tunjukkan jalan keluar terbaiknya ya Allah. Yang sedang susah, Engkau mudahkan ya Allah. Yang sedang sedih, Engkau bahagiakan ya Allah. Yang sedang sempit, Engkau lapangkan ya Allah. Yang sedang terpuruk, Engkau angkat keterpurukannya ya Allah. Ya Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, tolong kami, tolong keluarga kami, tolong rumah tangga kami. Ya Allah, tanamkan di hati kami sikap ridho atas ketentuan-Mu, sabar atas ujian dari-Mu, dan bisa bersyukur atas semua nikmat dari-Mu. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah, tu'minu biliqa'ika, wa tardha biqada'ika, wa taqna'u bi'ata'ika. Bunda Teteh, silahkan berdoa sesuai dengan hajatnya masing-masing. Belajar berbisik sama Allah yang sedang punya masalah di keluarganya, di rumah tangganya, di ekonominya, apapun itu. Minta sama Allah. Ya Allah, ya Allah, hamba terima ya Allah semua ketetapan dari-Mu ya Allah. Kuatkan hati hamba ya Allah. Bimbing hari-hari hamba ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, angkat kesulitan hamba ya Allah. Tunjukkan jalan keluar terbaik ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, kami mohon, takdirkan anak-anak kami menjadi anak yang soleh-soleha ya Allah. Kuatkan kami menjadi orang tua dari anak-anak kami ya Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik.
Ya Allah, Engkau yang membolak-balikan hati. Tetapkan hati kami di atas ketaatan agamamu ya Rabbal Alamin. Radina billahi Rabba wa bil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Allah ya Rabb, panjangkan umur kami dalam ketaatan ya Allah. Seandainya usia kami semakin dekat dengan wafat kami, kami mohon ya Allah, wafatkan kami semua nanti dalam keadaan beriman. Wafatkan kami semua nanti dalam keadaan Islam. Wafatkan kami semua nanti dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, istiqomahkan kami dalam ketaatan ya Allah. Sebagaimana Engkau satukan kami di dunia, kumpulkan kami semua nanti di surgamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.